Dari Pekalongan ke bandara? Ya, naik ojek. Naik ojek. Jadi saya bawa 2 travel bag, 1 travel bag di depan, 1 di asuh. Dan di Pal 16 itu kepacahan ban. Dan menarik tereliminasi sampai ke Pal 17 yang di pom bensin itu berjalan gratis. Dan kita bener-bener tulus gitu untuk mengerjakan sesuatu harus tulus ya kan? Ya, harus tulus karena itu akan nggak ada usaha yang mengkhianati hasil ya. Dan tengah malam gitu kan, saya masih baca buku, masih belajar, bahkan saya suka bikin kayak kisi-kisi. Oh ya nanti kalau misalnya tantangannya ayam saya bikin ini, yang lain udah pada tidur. Nah saya belajar, nah mungkin lebih kayak berusaha well prepare aja sih pada saat itu. Kembali dengan saya Diana dan hari ini kita akan ngobrol seru lagi dengan 2 orang istimewa. Saya ini tidak sedang jualan ya, tapi memang ingin promokan mereka yang kreatif di masa pandemi. Ini ada dedaunan, terus entahnya apa-apa nanti kita diceritanya sama orangnya aja. Kalau sorot ke situ sedikit ada kopi juga di depan situ, ada kopi. Karena hari ini kita memang akan ngobrol dengan jebolan Master Chef Indonesia dari Kalimantan Selatan, Agus Sasirangan dan Yulita atau Mama Lita. Oke, seru ya. Ini 2 nama yang nama asli kamu itu apa sih? Sudah agak jarang kepakai sih, Agus Ghazali Rahman. Agus Ghazali Rahman. Kalau ditanya asli nggak tahu. Kalau Lita, Mama Lita aslinya? Nama aslinya Yulita Indansari. Yulita Indansari. Lalu di Wisudala jadi Agus Sasirangan. Wisudanya 2011 dulu. Jadi dapat nama keren Agus Sasirangan sama Agus Batik dulu baru Duta Semiahe lagi di Banjar Agus Sasirangan. Karena orang Banjar batiknya Sasirangan ya. Nggak boleh masuk kalsel malah kalau pakai Agus Batik. Dan ini Yulita, tadi itu kan Yulita Indansari. Jadi Mama Lita. Mama Lita. Itu memang dari sana ya di nggak sengaja sih. Jadi awalnya ada temen kita tuh kan waktu MasterChef 5 itu pesertanya muda-muda. Jadi yang sudah berumur itu dia jadi lurahnya gitu lah. Jadi ini kan dicopot nggak sih? Oh, copot aja deh. Copot kita kan ya sesuai dengan tensinya yang kita pakai. Nggak apa ya? Maklum make upnya kan udah kita udah make up juga. Aduh, jadi orang Banjar tuh kipuh nah begini. Ya sudah. Yang paling penting sebelahnya kita pakai apa namanya? Ngalah. Pakai kacamata las. Jadi kan pesertanya muda-muda, terus yang berumur cuman sedikit. Jadi ada teman aku namanya Rama. Nah, jadi dia kayak bilang aku tuh mama karena dia kan agak tua. Jadi dia papanya katanya. Aku jadi di situ lah terus Mama Lita jadi terus berkembang jadi Mamita, jadi macam-macam lah. Dan itu jadi tren ya. Ya, tapi sekarang lebih dikenal Mama Lita. Mama Lita. Ada brand nggak yang dikeluarkan dengan Mama Lita itu? Kalau dari pakai nama aku sendiri nggak ada, tapi kalau usaha aku ada punya rumah makan namanya Tudung Saji di Banjarbaru. Terus ini baru buka kopi juga, kopi saji. Dan kemarin sempet jalan. Kenapa nggak pakai Mama Lita? Enggak aja kayak kopi mama gitu ya. Kopi mama. Kan kalau Agus semua usahanya itu dulu sebelum yang ini baru nih ya ada di daunan itu kan pakai Agus Sasirangan gitu ya? Atau nama beda juga? Enggak sih, bayinya aja sih Agus Sasirangan sama mungkin Mama Lita juga sama. Gitu ya. Kalau Tudung Saji itu karena waktu di MasterChef kan masakan aku tuh selalu masakan rumahan. Jadi sama anak-anak dibilangin ini masakan Tudung Saji. Nah, dari di situ inspirasinya. Jadi teman-teman ngasih ide berarti ya. Dari si Tapi masih terikat kontrak sih ya dengan manajemen di Kalau aku sana masih, ya? kalau aku masih. Kalau ini sudah tahun saya berapa? udah dibuang ya. Tahun. Saya udah expired. Justru angkatan berapa di MasterChef? Angkatan pertama dong, 2011. Angkatan pertama ya, Kak? Iya. Biasanya pertama tuh ada 2 kemungkinan. Yang paling disayangi, kalau anak pertama ya, yang paling disayangi, yang paling diperhatikan, atau hanya belajar orangnya aja. Yang pertama dulu. Oh, yang pertama ya. Masuk waktu itu sampai berapa besar ya? 2 besar sih. 2 besar. Kalau kita? Aku 4 besar. 4 besar ya. Juara 4. Itu
Hebat Ada tuh juara Kalsel-nya. Dasar pada puran bandar gitu. Pintar baharaguan lah Baharaguan, jadi nggak bisa ya. diremehin. Nah, artinya ketika masuk di ajang nasional kita bersaing saja ya untuk posisi itu. Kemarin juga kita tahu bahwa ada yang nyanyi juga Aksesa tuh ya kan juga masuk juga. Artinya Kalsel oke lah gitu lah kalau Benar. sudah bertandingan. Benar. Ini balik lagi ke Agus dan Lita. Ini kan banyak nih, termasuk itu kopi. Ini produk pandemi atau produk kreatif atau produk kepepet nih? Sampai akhirnya muncul berbagai produk yang dijual. Ini produk lockdown, jadi lockdown gitu ya. Lockdown aja gitu ya. Jadi karena pandemik, terus stay at home, warung juga tutup, job juga di cancel semua, akhirnya masak sendiri di rumah, terus kepikiran kayaknya unik juga kalau jualan masakan sendiri. Mungkin experience-nya kan pasti beda kan ya. Makanya value-nya itu gitu loh. Jadi dedaunan adalah produk yang dimasak langsung oleh Agus Sirangan. Itu beda brand dengan resto-resto yang selama ini. Ini pengalaman pertama Ibu Diana jualan. Biasanya kan offline semua ya. Nah kali ini dedaunan tuh dihajar online semua. Dan harus jemput bola gitu sampai open PO, sampai hulu sungai, sampai Batu Licin, sampai Tanjung. Masakannya apa yang dijual? Masakannya ya karena dedaunan, jadi semua masakan yang ada unsur daunnya. Kostumnya juga pakai daun kalau masak di dapur ya. Pakai koteka. Pakai daun nipah. Ini jamuan, jamu. Oke. Itu jamu itu pakai 11 macam bahan, jadi ada daun pandan, daun salam. Ini jamu anti corona. Aku udah pernah nyoba itu, enak. Kan Jamunya aku seger. nyobain. Seger banget, Sudah enak. kosong. Sudah. Ntar ada isi ulang reviewnya Ada di reviewnya. mobil. Oke. Ini juga ada garang asem, terus ada tofu. Garang asam tuh apaan sih? Garang Kurang asem Banjar itu- dikira gaman dikira asam. garang asem. Ini tuh masakan kayak- Jawa ya? Itu Iya, sama Jawa Tengah. pemirsa. Terus Ada pakai semua. daun nipah juga, jadi kayak lokal banget. Nah, ini nih yang lucu. Ini yang Kalau orang harus Jawa ketupat. ini namanya besek kan. Besek Besek, itu dibuat dari daun, bukan daun, Dari dari kayak rotan gitu dia. bukan dari bambu. Dari bambu Dari yang bambu ini. ya, Nah, sibitannya bambu lah gitu ya. Betul. Kalau ini dari daun daun nipah yang biasa buat bungkus soto Banjar atau topi aceh-aceh di pasar terapung. Iya. Beda dengan daun daun nyur. Beda. nipah itu ya nipah sejenis apa namanya satu rumpun Coba lihat. dengan apa Nipah. randu apa namanya sagu. Hmm. Nah tapi ini nipahnya ya. Dan selama ini kan maksudnya Biasanya belum ada pakai. yang bikin besek, jadi pas ngobrol sama pengrajin, terus saya minta dibikinin contohnya kayak Ini gini, lucu. akhirnya jadi inspirasi banyak orang juga sih, sampai Ibu Wali Kota juga sampai bikin Bikin. hampers dari nipah. Oke. Ini Jadi ini dedaunan craft ini baru produk baru, jadi berkembang Oh. setelah ada dedaunan BJM, akhirnya bikin, craft. yaudah deh jualan bakul-bakulan, kemudian banyak trip ke Amuntai juga, akhirnya menemukan placemat dan lain sebagainya, produk-produk yang gimana ya caranya produk kerajinan tangan Kalsel ini bisa sampai keluar daerah. intinya ini adalah produk lockdown. Betul. Kalau saya Akhirnya sih- menyentuh kepada dedaunan. Benar. Nah, pertanyaannya sejauh mana ini bisa membuat Agus survive di masa-masa pandemi yang penuh krisis, kayaknya semua orang memang pada tiarap gitu loh. Ya Ini minimal cukup bisa gaji karyawan, Oke. terus bisa makan. Kalau untuk mengcover semuanya sih sebetulnya agak Iya. sulit ya. Cuman ibaratnya kemarin juga waktu Ramadan kan job-job untuk virtual kan lumayan ada. Nah sekarang ibaratnya harus kudu kreatif lagi nih, harus bisa jualan konten. Jadi bikin konten YouTube, Instagram, kemudian Oke, juga kalau YouTube-nya apa? Agus. saya bisa sirangan. Agus Asirangan. Kalau Lita? Mama Lita Channel. Mama Lita Channel, Jangan Agus lupa Asirangan di-subscribe. Channel. Dia Ini apa? si channel, kita saling support ya, kita saling support. Si channel ya. Saya belum punya yang pribadi. Ada sih, tapi belum diaktifin. Ini aja dulu deh. Oke, ini jadi menarik. Kalau Agus kan punya beberapa resto tadi ya, ada mie bancir, ada yang lain-lain. Itu semua tiarap pada saat apa namanya pandemi ini. Iya, jadi di Bancer itu hampir 4 bulan tutup. Warisan rasa juga. ini Terus sudah karyawan gimana? Di rumah kan? terpaksa dirumahkan. Terus Oke. ada beberapa yang aku pekerjakan di dedaunan, tapi itu juga cuma kayak beberapa aja. Oke. Sedih sih sebetulnya maksudnya, tapi ya gimana lagi ya kondisi sekarang. Tabungan dikeluarin dong. Tabungan udah. Nah, Mana ya tabungan ya mana ya? tabungannya ada menipis. Kalau kita tudung sajinya itu kan resto atau apa? Sebenarnya nggak mau bilang resto, tapi
gimana ya? Semi resto lah ya. Resto. Jadi kalau tempatnya sendiri kita emang bikin konsep itu yang lebih homey gitu. Jadi biar yang datang ngerasa makan di rumah, nggak kayak makan di resto atau di mana gitu. Dan untuk Tudung Saji sendiri sebenarnya udah buka dari sebelum masa pandemi. Jadi begitu menghadapi yang kayak gini, jadi astagfirullahaladzim. Padahal udah baru berapa bulan ya bukanya? Baru 2 bulan atau berapa bulan gitu. Oh, jadi awal tahun baru dibikin. Oke. Awal bulan bukanya udah agak lupa. Cuman yang pasti baru beberapa bulan gitu. Kalau seandainya bayi itu lagi bertumbuh-tumbuhnya gitu Lalu kan. tiba-tiba wah, gitu ya. Karyawan berapa? Karyawan ada 15 ya kalau nggak salah. Jadi terpaksa sekitar 15. dirumahkan juga atau Enggak sih, alhamdulillah kemarin itu berusaha untuk tetap apa ya, mau ngikat juga enggak, cuman untuk tetap merangkul gitu, untuk tetap merangkul. Tapi tetap jualan Tudung Sajinya. Kemarin sempat tutup 1 bulan, waktu yang PSBB karena udah Betul-betul nol ya gitu, ngeri ya. Udah bener-bener lebih bengkak pasak daripada tidak. Bukan lebih besar lagi. Tambalannya lah. Jadi banyak yang menambal. Jadi sementara kemarin 1 bulan, hampir 1 bulan atau lebih gitu tutup. Terus ini buka lagi baru sekitar 2 bulan. 2 bulan. Jadi Tapi ini sudah mulai ada aja yang antara di tengah-tengah tuh. tapi Dari yang ini langsung masaknya nggak bengkak banget gitu ya. Ini udah lah ya. pelan-pelan Oke. membangun lagi. Karena ini memang harus menguatkan brandnya. Jadi ada. Betul. Tapi kalau kayak Agus kan ini kan bikin brand baru, lockdown yang menjadi dedaunan. Kalau Lita bikin apa saat pandemi selain Tudung Sajinya yang di off lalu dibuka kembali? Bikin YouTube. Lagi jadi rajin bikin YouTube. Gede nggak dapetnya? Gede kan ada? Enggak, kemarin itu kan subscriber emang sudah berapa? Emang sudah banyak, 366.000 kalau nggak Oke. salah. Waktu yang baru keluar dari MasterChef kemarin, tapi besok kan nama vakum, jadi mungkin beberapa udah lupa juga kali ya. Jadi ini untuk kayak bikin konten baru harus lebih Luar biasa ya perjuangan. kayak membangun dari Isinya awal lagi. semua masak atau apa? Macam-macam sih sekarang, udah nggak perlu masak, ada vlog juga. Oke, jadi udah daily life ya, daily life-nya. Mau Lita coba-coba apapun. mulai. Kalau Agus isinya apa kalau YouTube-nya? Ini Sebut- kadang-kadang jadi motivator juga soalnya jangan banyak merambah. ya bisa jadi moderator juga. Temenin Budiana nanti ya. Jangan atulah. Kalau aku kan sebetulnya kan dari bulan Januari kan punya akun Instagram namanya Sedekah Resep. Nah itu emang berbagi resep dan pahalanya diniatin buat kedua orang tua. Dan lumayan, maksudnya followernya udah 11.000. Kemudian pas kebetulan ada yang endorse dapur di Banjarbaru, bikinlah akhirnya konten video, jadi namanya Dapur Sedekah Resep. Jadi yang Instagram itu untuk resep, yang YouTube-nya itu tutorial masak. Masakan sih semua, dan yang diutamakan tuh masakan-masakan Banjar yang diangkat. Oke. Nah itu si Dede nangis ya kan. Iya. Yang nonton perlu diketahui, ini Mama Lila tuh betul-betul mama-mama ya. Jadi bukan cuma Terbukti sekedar. ya. Udah punya berapa? 3. Dan ini yang baby ini Baru- lahir pasca selesai di sana ya? Iya. Masterchef. Boleh dibawa dong ke Sia nangis? Biar aja deh, nggak apa-apa. Nangis nggak? Oke. Oke. Nah, ini 3 loh. Saya juga Agus tiga. berapa? Tiga. Keponakan Tiga tiga apa? sih. Tiga. 3 keponakan, 3 Kita ini dari lama loh nungguin undangannya Agus nih. Aduh. Rasanya ceritanya aja undangan ini. Yang launching produk, mulu produk. Iya, kapan launching Saya ini ya? sebenarnya launching undangannya, the set undangannya itu sudah ada, tinggal mengisi isinya aja ya. Sebetulnya selama corona ini paketnya murah Budiana ya. Kan banyak ada yang 15.000 loh, 15 juta aja 15.000 loh. ada ya? 15.000. Ini deh. 15.000. Katanya daftar KUA cuma 25.000 loh. Tuh, Nah, tuh, itu pas kan. kameramen. Nah, Oh, ini udah ya, sebelum lockdown ya. Iya, oke. Intinya tadi kan ada kreativitas dan tetap bertahan. Saya ingin sedikit flashback ketika Agus ataupun Lita ini akhirnya memutuskan untuk ikut di ajang nasional MasterChef. Kalau soal masak dulu sebelum nanti berangkat ke sana, soal masak emang hobi kah? Atau ini ada ajang ini,
Kalau dasar pengen ikut jadi baru belajar. Kalau Agus seperti apa? Kalau aku sih sebetulnya kelas 2 SD itu dulu malah cita-cita pengen jadi pilot dulu. Karena berasa kalau misalnya nyembur dia. tapi sekarang Di dapur. sekarang bangga loh maksudnya kalau nggak jadi pilot tapi bisa keliling gitu ya bahasanya. Tapi karena memang ruang lingkupnya adalah apa sih keluarga di bidang kuliner, mama John Wadai juga apa segala macam. Akhirnya pas mama TKW kelas 5 SD, disitulah akhirnya belajar masak. Kemudian ada keinginan kepengen jadi seorang chef. Kemudian berkat perjuangan bisa sekolah di SMK 4 ngambil boga. Jadi memang secara pendidikan secara ini memang backgroundnya itu ya. terus sampai dapat beasiswa kuliah di Malang itu juga di jurusan tata boga juga, dan selama kuliah di Malang 4 tahun juga emang suka ikut kompetisi masak. Ya. Jadi artinya masak sudah hidupku dan darahku kalau Agusnya ya gitu ya. Jadi semua nanah semua. jadi kompetisi itu hanya sebagian dari step kehidupan. Kalau Lita? Kalau aku karena tuntutan peran. Nah, Sebagai ibu rumah tangga. Jadi awalnya memang suka masak atau terpaksa? Suka masak dan memang namanya ibu rumah tangga ya kan, masak tuh udah jadi keharusan gitu. Terus begitu ada lihat yang si MasterChef buka pendaftaran, itu kayak beneran iseng-iseng aja sih. Beneran iseng-iseng. Kalau Kak Agus ikut MasterChef kemarin tujuannya apa? Saya sih sebetulnya dulu lucu sih ya, maksudnya ceritanya agak panjang. Dulu ikut MasterChef itu nggak tahu sama sekali itu program TV. Karena kan dulu kan panjang ya ceritanya Bu Diana, saya tinggal di Nebeng di rumah sepupu di Pekauman, nggak punya TV, guring pun bampar aja bahasanya. Jadi anak kampung banget gitu ya. Pas ada kawan memadai. Nanti cek di YouTube Duta TV ada kisah dia tentang Agus. Nah, ini belum nih nanti kita. Kak Agus dulu habiskan. Ya, jadi dulu ada kawan memadai kerja di TVRI pada saat itu. Gus itu ada audisi MasterChef. Jadi pepadahnya lawan sepupu di rumah itu tontonakan tentang RCTI apa jarang MasterChef. Habis itu ternyata formulirnya didapatin di satu majalah, mendaftar, kemudian ikut audisi Surabaya, dipanggil. Nah pas audisi Surabaya, kemudian habis itu diseleksi lagi sampai masuk 30 besar dari 1.800 dipanggil buat karantina. Itu sama sekali belum tahu itu program TV. Jadi dikira tadi MasterChef itu cuma ajang kompetisi masak, habis juara sudah bulikan aja lagi. Jadi sekali selesai gitu ya. Jadi Bu Diana pas sampai di Hotel Pancoran, ada Hotel Bidakara dulu di Pancoran gitu ya, pas karantina, dikumpulin tuh semua finalis, ditanyain udah pernah nonton MasterChef belum, katanya. Udah, katanya semua. Jadi itu bingung, MasterChef tuh. Aduh itu luar biasa maksudnya. Ternyata MasterChef kan udah ada di 4 negara kan pada saat itu. Karena license ya itu. Jadi lucu sih cerita yang lucu sih. Tapi tujuannya ingin? Tujuannya memang ketika sudah masuk tahapan kompetisi, kemudian baru kelihatan seperti baru kelihatan, dan pada saat itu juga abah bepadah maksud karena gue saya mau menang MasterChef bahwa ya bagusnya naik pesawat jagurin di hotel. Jadi sedih sih, dan berusaha gimana caranya bisa jadi pemenang dan membawa kemenangan lah bulik ke Banjar dan bisa mewujudkan mimpi orang tua itu sih. Dan dari situ jadi sungguh-sungguh banget ya. Iya, pada saat itu luar biasa. Serius. Kalau Lita gimana? Kalau aku emang beneran karena pertama memang iseng 100% ya bener iseng kan, nggak ada tujuan gitu, ikut tuh nggak ada tujuan, bener-bener begitu lihat pendaftaran kayak pengen coba isi deh, masukin, udah kalau masuk ya masuk, kalau enggak ya enggak. Terus kalau masuk juga nggak ada pikiran pengen mau apa nanti, mau apa nggak ada, jadi semuanya kayak mengalir aja gitu. Jadi begitu dipanggil audisi itu nggak nyangka juga akan lolos. Karena disuruh kirim makanan pun kayak disuruh plating ya Kak Agus. Plating itu penting kan kalau daftar gitu. Aku tuh nggak ngerti plating, jadi cuma karena kayak biasa rumah aja gitu ya. Jadi disuruh masak, Mbak nanti bisa kirim ini nggak? Pertama disuruh kirim CP kan. Aku tulis dengan ketikan biasa kayak kita nge-WA gitu. Mbak bikin yang pakai format dong. Karena emang nggak serius gitu. Bikin yang pakai format, ya udah kita bikinin kan sama anak-anak, bikinin ini udah kirim, terus dimintain lagi foto masakan. Pakai plating ya. Udah lihat di Google orang platingnya kayak gini, tetap aja nggak bisa ngikutin karena emang nggak seni kan di situ ya. Emang nggak ada jiwa untuk yang gitu-gitu. Jadi udah masak sambal goreng, waktu itu kebetulan lagi masak sambal goreng di rumah. Sambal goreng ala Banjar? Sambal goreng rumahan aja, sambal goreng biasa, emang bukan untuk
dikirim ke sana gitu. Pas kebetulan selesai masak sambal goreng, si Mbak yang Master Chef ini nge-WA minta foto makanan. Sekalian aja ya? Udah itu aja ditaruh di daun ala-ala apa lah gitu. Di foto-foto udah kirim. Aku aja ngeliatin, ini foto makanan apa? Udah kirim habis itu kalau udah nggak mikirin lagi, aduh keterima nggak ya, atau ngecek email, nungguin pengumuman tuh nggak. Terus tiba-tiba ditelepon, Mbak kalau ikut ke audisi ke Jakarta bisa nggak? Hah? Audisi apa? Ini kita dari mana? Ya bener, iya Mbak. Tapi untuk kayak misalnya kayak biaya waktu itu Kak Agus ini ya. Audisinya masih bayar sendiri sih. Jadi kan dipanggil ke Jakarta. Audisi, aku namanya waktu itu apa ya? Bukan audisi online. Audisi apa sih Kak Agus? Special Hand bukan ya? Iya, Special Hand. Kayak gitu. Jadi dipanggil ke Jakarta. Special Hand berarti ada PIC-nya khusus kan, bukan yang. Jadi dia tuh beda. waktu itu emang belum buka pendaftaran online gitu. Waktu belum tayang di TV. Jadi emang yang lagi beruntung aja gitu lihat pengumumannya itu gitu. Jadi emang dipanggil ke Jakarta. Jadi audisinya langsung ke RCTI waktu itu. Dan ternyata lolos. Dan ternyata alhamdulillah. Terus diumumin. Proses ngejarnya gimana? Kalau Agus kan secara teorinya kan sekolahnya memang di situ. Walaupun tadi juga nggak ngerti apa itu Master Chef, tapi kan ngejar ya, akhirnya ngejar dan berupaya dengan segala pengetahuan. Kalau Lita ngejarnya itu gimana? Kan tadi plating aja kagak ngerti katanya, Lita sudah nonton di YouTube juga nggak bisa. Proses ngejar untuk bisa sama dengan yang lain itu seperti apa? Atau juga jangan-jangan yang lain juga sama gitu loh, masih minim pengetahuan? Jelasinnya gimana ya? Karena emang nggak ada, emang nggak pernah pengen belajar, cuman emang nggak bisa untuk kayak misalkan menghidangkan makanan yang menarik bentuknya gitu ya ke depan juri di dalam piring gitu. Itu beneran nggak bisa. Jadi ya udah apa yang ada di pikiran itu aja udah jadi. Masakan pun harusnya bikin sekreatif mungkin ya Kak Agus. Yang penting rasa ya. Nah aku tuh karena aku nggak tahu ini masakannya juga emang masakan rumahan. Kalau yang lain kan mungkin modif-modif lah ya gitu ya. Kebanyakan emang mereka ada basic masak ya. Maksudnya paling enggak mereka habis fresh graduate dari sekolah atau ya kayak Agus kan ya minimal gitu ya. Kalau aku bener-bener nggak ada basic yang sekolah masak atau pernah mengenal atau ikut kursus masak, gak pernah. Emang karena tapi kata juri kenapa? Kata juri kenapa kok sampai akhirnya malah justru masuk ke 4 besar? Apa yang unik dari Lita? Masakannya katanya enak. Itu yang penting rasa itu ya, pada akhirnya itu ya. Seindah apapun kalau rasanya nggak pas kan nggak ada. Kadang terus tapi kan karena di MasterChef itu kayaknya emang faktor keberuntungan juga sih. Ya kan, faktor keberuntungan juga sih kayaknya. Jadi memang kayak kalau Chef Juna bilang menjadilah pemenang di setiap tantangan. Jadi memang kadang-kadang Bu Diana waktu zaman saya juga yang saya merasa wah ini kompetitor berat nih, justru malah keluar di 8 besar, di 6 besar. Nah bisa jadi dia akan jatuh misalnya tiba-tiba ada tantangan masak nasi nih, padahal kalau simple gitu ya, mungkin terbiasa dengan masak pakai magicom, pas pakai dandang kukusan, jatuh dari situ akhirnya tereliminasi. Nah jadi memang nanti faktor luck bener ya. Penilaian itu emang pertantangan. Kalau misalnya sistem poin mungkin itu ini ya, pasti akan yang jago-jago pasti akan. Nah ini jadi menarik. Dua-duanya kalau Agus memang punya basic, tetapi tidak kagak ngerti apa itu Master Chef ya kan, dan artinya learning ketika berkompetisi. Terus Lita juga seperti itu. Kalau Lita mungkin lebih sudah tahu lah ya kan, sudah sering nonton. Dan memang pengen tahu itu tuh seperti apa sih atau enggak gitu loh. Karena masa sih masak sampai begitu banget gitu. Nah, tetapi ketika semua orang ya, ketika awal apapun backgroundnya begitu masuk berada dalam kondisi kompetisi, pasti kan rasa ingin menang itu pasti ada, memberikan yang terbaik. Nah itu gimana caranya belajar cepatnya? Oke lah tadi, saya nggak bisa plating, tapi pasti kan kenapa jadi rasanya jadi nyaman dan lain sebagainya, itu kan sebuah kompetisi. Ada nggak keinginan seperti itu untuk berkompetisi dan ada stres nggak di situ? Kan namanya kalau kita punya ambisi untuk menang, berkompetisi, pasti stresnya juga tinggi gitu loh kan. Nah itu gimana?
Siapa dulu? Kak Agus dulu deh. Ya, Agus gimana? Senior dulu. Ya, jadi memang selama kompetisi si Bu Diana under pressure banget Ya, ya. pasti itu. Ibarat kayak Makin naik kan ya, makin sedikit. Ya. Terus kayak banyak yang berkelompok, apalagi dulu tuh aku tuh berasa ada yang menyambat kayak geng deso aja. Maksudnya kan kayak dulu ada Star One juga dari Surabaya. Terus ngelihat teman-teman juga kan hike semua gitu loh. Itu kadang juga mengurangi rasa percaya diri. Terus yang ini dari kampung mungkin dianggapnya ya. Tapi sebetulnya juga dari segi masakan juga sebetulnya gini, banyak Bu Diana saya menemukan bahan-bahan yang nggak pernah saya masak. Apalagi kan kayak ketika tantangan-tantangan tuh ya. Iya, Itu yang paling stres ya. paling bikin stres karena kita ini ya bener-bener ketemu bahan itu bener-bener pas kita buka misalkan ada mystery box udah saat itu emang nggak misalkan kayak mungkin ada yang mikir pasti itu dikasih tahu duluan terus bisa prepare resep kan banyak yang mikir gitu ya tapi enggak emang bener-bener kita nemu bahan itu pas kita buka itu habis itu waktu mikir paling sekitar kayak 10 menit 15 menit ya kan. Jadi kayak misalnya sering nemuin kayak kelinci. Wah, saya kan ibaratnya ngeliat kelinci itu kan kayak ngeliat kucing kan ya. Ibaratnya kelinci hidup lagi bahasanya. Terus kayak otak sapi nggak pernah ngolah, ikan kacang dan lain sebagainya, sotong. Jadi sebetulnya kadang juga banyak bereksperimen juga. Cuman ketika bereksperimen memang ada yang mungkin gagal banget. Justru di situ mungkin dinilai kecerdasannya ya dalam memahami bahan. Itu harus ya benar cerdas memilih strategi. Betul. Cuman kalau saya sih Bu Diana mungkin karena guru juga ya, memang pada saat itu kan emang sempat ngajar. Jadi saya habis pulang syuting walaupun tengah malam gitu kan, saya masih baca buku, masih belajar, bahkan saya suka bikin kayak kisi-kisi. Oh ya nanti kalau misalnya tantangannya ayam saya bikin ini. Yang lain udah pada tidur. Ya. Nah saya belajar. Nah mungkin lebih kayak berusaha well prepare aja sih pada saat itu. Dan memang ya tadi yang namanya program TV ya di 10 besar itu udah banyak banget gosip. Oh ini nanti yang bakal 5 besar, ini yang 3 besar. Ya, kayak sudah diproyeksikan sama orang. Iya, dan pada saat itu saya karena pasti dilihatnya pasti akan menjual ke programnya itu sendiri ya lihatnya. Tapi sebenarnya gimana? Dan pada saat itu saya memang orang yang kurang diperhitungkan Bu Diana. Karena saya memang tipikal orang yang terlalu serius, mungkin karena emang sudah terbiasa kompetisi ya. Jadi kayak saya nggak ngerti yang namanya orang bikin gimmick lah, ibaratnya bikin apa sih namanya sengaja biar. Terus ada digosipin nggak di situ? Biasanya itu kan juga untuk menaikkan rating ya. Ada sih pada saat itu. Cuman pada saat itu kan memang suka pakai batik. Jadi memang setelah di 6 besar, di 5 besar itu sudah mulai naik tuh Agus Batik. Mungkin itu harus yang ada ini juga sih brandnya kuat ya. Iya, jadi karakternya dikenal sebagai Agus Batik itu pada saat itu. Kalau Lita gimana? Itu jadi ketika ada rasa kompetisi, stresnya seperti apa? Walaupun tadi niatnya tuh kayak orang main-main, iseng kan nggak bisa, terus naik terus. Kalau waktu masih awal-awal, itu kayak emang belum ada kepikiran kayak pengen seru-seruan aja gitu pas awal-awal. Tapi kalau lolos terus gitu ya? Habis itu baru ngerasa jauh dari anak, jauh dari keluarga. Maksudnya sayang juga kalau nggak serius gitu. Jadi dari situlah akhirnya belajar nggak juga sih cuman belajar juga bingung belajar dari mana. Handphone nggak boleh pegang, nggak bisa. Jadi selama karantina tuh betul-betul nggak boleh kecuali hari Sabtu sama Minggu. Selain itu nggak boleh. Jadi kayak nginget-nginget aja sih paling kayak apa persiapannya tuh. Kalau aku sendiri mengalir aja sih Mbak. Aku beneran. Jadi aku ditanya kiat-kiat buat menang challenge itu apa, aku nggak tahu, beneran nggak tahu karena emang ngerjain itu intuisi saat itu saja. Nah pokoknya makanan ini harus enak, dimasak apapun pokoknya harus enak, entah itu cuman kayak digoreng aja kayak pokoknya tetap yang penting enak, udah itu aja sih yang ada di pikiran tuh kayak gitu. Jadi bicara soal gimmick, nah bicara soal gimmick, bicara tadi Agus juga mengatakan bahwa ini adalah format televisi, format tayangan, kami orang TV, audiovisual itu penting, audiovisual itu penting, visual itu penting. Tadi Agus merasa saya bukan orang yang diperhitungkan, ada di high class, gitu lah, pakai celana kain, bajunya batik masih kewer-kewer duluan gitu lah. Tetapi ternyata khas dengan judul Agus Batik itu justru jualan gimmick, jualan trennya itu bisa dapat gitu lah kan. Nah Lita waktu itu kami yang penonton kan lihat ini cantik. Nah gitu lah, cantik, unik waktu itu kan, cantik, unik.
Orang bulu pada mata. orang pada berpikir, oh itu udanan banget gitu loh. Orang berpikir, oh jangan-jangan karena itunya. Iya, Gitu lah kan, dia kan masakannya nggak istimewa gitu kan. Orang masakan tudung biasa-biasa saji aja. doang gitu loh. Nah, ketika ada yang seperti itu dianggap kompetensinya kurang hanya karena sampingnya. Kalau Agus kan tadi oke lah, backgroundnya memang tukang masak, cuma tadinya kan nilainya rendah karena tampilannya nggak menjual, tapi ada Agus batiknya itu akhirnya jadi naik. Nah kalau Lita kan orang mikirnya ini mah karena kece aja gitu lah, jadi terus gitu masakannya biasa. Itu gimana dapat apa ya, stressing seperti itu? Kalau aku sendiri tuh nggak terlalu mikirin, jadi memang kayak gimana Ada ya? nggak di antara teman-teman yang seperjuangan itu juga yang berpikir begitu? Aku nggak pernah aku tuh emang orangnya cuek gitu, nggak pernah ngurusin orang, terserah orang mau. Artinya pastinya ada ya? Nggak tahu, bener nggak tahu, tapi kayaknya sih iya. Kayaknya sih kayak gitu, karena kan mereka dengan effort yang tinggi, bikin makanan dengan ya luar biasa lah ya. Dengan apa sih, totalitas. Sementara mungkin aku yang dilihat cuman masak ini doang, padahal mereka nggak tahu pikiranku udah mau meledak. Pikiran bahan itu mau diapain, walaupun itu akhirnya cuman jadi masakan yang cuman itu doang. Itu tuh kayaknya itu sih yang bikin kadang kayak ngerasa gimana ya, kayak aku juga di situ kayak ngerasa di underestimate gitu loh. Karena mereka kan udah ya profesional lah. Sementara aku cuman bisa masakan rumahan, tapi akhirnya itu yang jadi kebanggaan aku. Nggak dijudesin nggak sama mereka yang dia anggap teman-teman kontestan? Enggak sih. Kalau cakep doang nih gitu loh, enggak ada. Kalau sama teman-teman kontestan nggak ada, karena tapi nggak tahu ya. Kalau di depan sih semua baik gitu. Iyalah ya, kita anggap saja. Tapi mendingan begini, apa yang ada dalam pikiran Anda itu urusan Anda kan. Betul. Ya itu benar gitu ya, cuma yang penting di hadapan lu baik gitu udah selesai kan gitu. Jadi akhirnya yang tadi itu yang jadi kepercayaan diri aku cuma masak gini doang tapi bisa menang terus. Totalitas tapi kayak gitu duluan gitu. Ini jurinya pilih kasih. Ini sampai ini kita cerita ya. Seandainya Anda berdua ini dalam satu kompetisi, Agus ini kan ceritanya yang pandai belajar, liatin malam aja belajar gitu. Terus ketemu pesaing yang begini, dia yang menang. Kira-kira perasaan Agus gimana? Kira-kira gimana loh? Ini anggap aja pesaing dalam satu kompetisi. Apa yang dalam pikiran? Kan kalau orang yang berpikirnya vicik itu pasti akan negatif. Tetapi ketika helikopter view-nya dinaikkan gitu, seperti mungkin kita nih produser dan lain sebagainya, sekali lagi, hey ini adalah audio visual gitu, ada something yang harus dijual. Agus sendiri gimana? Soalnya kalian bersaing. Soalnya kalian bersaing, kamu jago banget gitu loh kan. Tapi masakan aku emang beneran enak. Catat, emang beneran enak masakannya. Ya bisa jadi kan kita belum pernah nyoba ya. Coba kirim ke sini ya masakan. Coba aja ke Tudung Saji. Oke. Ya bisa jadi temanya masakan rumahan gitu, kompetisi yang menang mobil Lita. Itu jadi kutukan loh di galeri. Jadi katanya jangan pernah ada yang bikin masakan rumahan selain Mama Lita, karena pasti akan langsung out. Karena udah 2 orang kayak gitu. Gitu masakan yang sederhana, masakan yang rumahan gitu, udah langsung ya. Soalnya dia tampilannya kagak kayak dia. Enggak, walaupun bentuknya out-outan tapi rasanya harus rasa sih yang pertama ya. Gitu. Ya mungkin tampilan memilihnya. Lah itu makanya aku bilang tadi yang mau nyoba harus ngaca dulu, pas sama nggak gitu loh. Kalau misalkan kompetitif aja. Tapi yang cantik kan banyak kok. Cuma aku doang. Tapi oke, kita sama-sama perempuan. Sebetulnya memang ya semua memang, apalagi ini kompetisi, sekali lagi tadi audio visual semua bisa dijual ya, dijual masakannya, dijual keahliannya, ya dijual tampilannya, itu udah hal yang wajar. Masak aja kan orang juga bosan. Oke. Tapi pertanyaannya, ini Lita menarik ya. Ketika akan kompetisi, Anda kan bulu mata on, make up on point, padahal itu kan dikejar untuk, memang nggak punya waktu untuk begitu. Kalau masalah bulu mata, bulu make up. Kalau masalah bulu mata, make up, aku emang sehari-hari kayak gitu. Oke. Artinya bisa cepet ya, bisa cepet make up kan ada kita orang kan ada yang nggak prepare. bisa.
kalau make up kita udah emang ada timnya. Iya. Oh, Jadi emang semua tuh udah ada prepare-nya gitu. Jadi tapi ya tergantung kontestan sendiri maunya kayak gimana. Oke, artinya kan brand image-nya diserahkan ke masing-masing yang tadi atur sama mereka ya? Enggak. Jadi kan masak bawa cermin gitu ya. Oke. Cermin. Make up juga. Jadi begitunya, paluh dulu. Tapi kalau cermin itu emang agak di setting lagi. Iya. Mereka bilang, "Wah, mereka gimana ya caranya?" Soalnya katanya juri di dalam itu udah kan waktu aku yang audisi bawa cermin itu udah tengah malam gitu loh, udah jam 11 atau hampir jam 12. Itu juri di dalam tuh udah kayak bete, udah capek. Terus kalau supaya bikin sesuatu yang berbeda. terus katanya, "Mbak Lita, please aku minta bantuan biar suasana di dalam agak cair." Karena kan mereka tahu aku orangnya kayak gimana, ceplos-ceplos apa gitu. Terus aku suka sama, maksudnya tuh suka nggak Chef Juna gitu, gitu kan. Stres duluan ngeliatnya. Terus minta tolong gimana caranya Mama Lita cairin suasana di dalam, bisa nggak? Ya udah bisa. Pakai apa tapi Mama Lita? Aku kebetulan aku kan bawa koper, cermin, alat lengkap. Nah, ya udah dari situ akhirnya aku bawa cermin itu. Jadi bawa cermin ini lebay nggak? Ayo udah boleh katanya. Akhirnya itu si cermin ikut di dalam tray. Gitu. Ya kali orang masa-masa bawa cermin. Tapi akhirnya itu jadi ini Viral jadi ya, viral. Karena itu tadi, ciri khas itu penting. Dia dengan batiknya, Agus batik dengan nah itu kan juga gara-gara pakai sasirangan itu, ada Lita dengan cerminnya. Cermin, bulu mata, Ya, sampai karena ada ini insiden kalau mata lepas. jago itu lucu banget. Kalau jago masak saja banyak, Betul. ya kan? Pasti jago masak saja banyak. Jago make up aja misalkan di luar yang berbeda itu banyak. Nah, tetapi ketika kita punya ciri khas, itu justru yang bisa menjadi nilai lebih ya. Pasti itu juga menjadi pertimbangan juri. Walaupun tetap masakannya harus enak. Jadi kita akan menikmati nanti tudung saji dan ini dedaunan kita jajarin. Aku bawa masakan tudung saji, harusnya aku bawa ya. Iya, oke. Nanti ditunggu next time. Oke. Nah, sekarang setelah selesai kompetisi, ada kontrak dengan manajemen pastinya ya? Ada. Oke, kalau Agus berapa tahun? Ini sendiri. Kalau aku sih dulu 10 besar sih setahun, habis itu setelah selesai dari itu pada bubar. Kalau aku lanjut 4 tahun jadi. Ini karena anak pertama ya, angkatan pertama masih mencari bentuk kali ya. Ya, Kalau mencari kita pasar. berapa lama kontraknya? Kontrak 5 tahun. 5 tahun. Itu Dengan memang semua ya tanda tangan. manajemen kontrak itu? sama ya Kak? Sama ya. Oke. Baik. Nah, dengan kontrak, tapi kan tinggal di tempat masing-masing nih, di tempat masing-masing. Itu seperti apa sih pola kerjasamanya, atau callingan saja kah atau bagaimana? Kalau nih aku Kalau yang masih kita di manajemen ya. yang masih fresh nih. Kalau aku waktu sebelum pandemi itu memang masih bolak-balik karena kan anak-anak sekolah di sini. Kemarin tuh sudah ada pikiran mau pindah ke sana tapi nggak segampang kayak boyong kita kan ada anak harus sekolah, harus mikirin lingkungannya. Jadi sementara emang kemarin memutuskan untuk bolak-balik dulu. Nah, waktu udah masuk masa pandemi ini nih harusnya jobnya biasanya dikasih daerah Jakarta. Tergantung permintaan. Ada misalkan di sini paling acara-acara kayak pemerintahan kayak gitu. Tapi kalau untuk TV-TV ya pasti di Jakarta ya. Di Jakarta. Kalau Agus waktu itu bolak-balik juga ya? Ya kalau waktu itu sih sebetulnya karena memang produk pertama ya untuk MasterChef kan di Star Media Nusantara, jadi jobnya sih sebetulnya nggak terlalu banyak. Oke, masih mencari bentuk ya. Sama juga orang kan banyak pandangan kan manajemen itu mahal. Iya, betul. Cuman Jadi pengennya direct tapi kan ada aturannya, nggak bisa begitu ya. Cuman positifnya pada saat dulu sih ibaratnya bisa ngisi talk show di TV sih mungkin karena ikut manajemen. Kak Gus stay di Jakarta mana Gus? Dulu sempat jadi kayak sebetulnya nggak yang permanen, pernah sampai 7 bulan di Jakarta, terus tapi masih bolak-balik. Tapi jarak tuh emang mempengaruhi pekerjaan sih. Pastinya. Karena kan kalau aku di luar kota, kalau aku di luar kota pasti klien kan harus mengeluarkan budget lebih untuk akomodasi. Benar. Jadi akhirnya nyari yang mana yang lebih gampang biasanya. Ya, itu banyak banget tuh saya. Iya. Makanya kan juga ini sekarang nih lagi kepikiran, aduh kayaknya mau pindah aja. Paling nggak stay misalkan 1 bulan di sana, 1 bulan atau berapa bulan di sana nanti ke sini bolak-balik. Oke, ini ngobrolnya nggak akan selesai karena seru banget. Tetapi ini yang mungkin last question.
Lita itu kan tadi cerita saya ibu rumah tangga biasa, seru di rumah, masak juga karena tuntutan masak. Tiba-tiba nih si suami tahu-tahu istri di sebelah, anak ini kok emaknya kok jadi artis dalam tanda kutip kan juga, apalagi dengan kondisi Lita seperti ini ya gitu lah kan memang diimage-kan seperti itu. Itu ada huru-hara nggak di rumah? Kalau di rumah enggak, kalau sama suami enggak. Paling anak-anak kalau pas lagi jalan kan sering ada yang minta foto. Nah itu dia kadang belum marah. bisa menerima itu ya. Jadi kayak mamahnya tuh kalau diajak foto tuh jadi kesel gitu. Diajak foto terus kan mau jalan-jalan kayak gitu biasanya. Dia belum sadar. Jadi lebih ke anak-anak. Karena kan mereka belum bisa ngerti. Oke. Tetapi perubahan apa yang dirasakan? Pertama pasti lebih dikenal orang. Kalau kemana-mana walaupun sekarang pakai masker juga ada yang kenalin. Paling itu sih. Kalau Inka? Alhamdulillah. Itu yang utama ini. Itu yang utama. Follower yang utama. Follower ya. Dia udah undang-undang endorse. Biasa. Oke, itu pasti menjadi benefitnya yang dikeluarkan. Sebelum nanti ke Agus, modal ketika berangkat gede nggak? Modal ketika berangkat? Ya, artinya untuk mengikuti kompetisi ini modal yang harus disiapkan, entah itu cuma sekedar pesawat, tapi kan di sana pun juga tiket aja sih kita. Oh nggak ada keluar apa-apa lagi? Nggak ada tiket. Kebetulan kan di sana banyak keluarga, jadi kalau untuk tempat tinggal aku nggak gitu mikirin. Jadi paling emang beneran kayak tiket bolak-balik aja. Oke, artinya kalau yang mau ikut kompetisi pergi ke sana itu hanya kalau memang sudah masuk tuh hanya tiket itu aja. Kalau yang mau daftar, kalau aku kemarin cuma sekali doang itu tiket yang nanggung sendiri. Terus begitu masuk karantina selesai ya, berarti di dalam tanggung itu jawab ditanggung sama mereka. Oke, kalau Agus dulu? Audisi sih masih bayar sendiri, tapi ketika jadi finalis pas ke Jakarta untuk karantina itu difasilitasi. Dulu duitnya dari mana? Kan kamu masih belum punya banyak duit waktu itu. Dulu saya sango itu 1.650.000. Duit siapa? Masuk ke ini? Patungan guru-guru desa. Masuk ke soalnya saya harus tanya ini, kalau Lita nggak usah ditanya deh ya. Patungan loh, jadi ada guru SMK waktu itu waktu culun-culun masih berangkat itu. Ada yang ngasih 50.000, 100.000, 150 itu dikumpulin sekitar 1 juta. Ngomong-ngomong waktu itu kamu ke Jakarta, sebelumnya pernah ke Jakarta? Sebetulnya itu yang kedua kalinya. Oh, kedua kalinya. Yeah. Jadi nggak terlalu gaptek lah ya gitu. Ya, cuman pas kepecahan ban ojek juga sih. Itu subuh-subuh. Jadi apa sih namanya audisi di Surabaya itu udang busuk, kemudian naik. Itu bawa udang dari sini? Dari sini. Okay. Oh, kamu audisinya Surabaya? Surabaya. Terus dari Bungurasi itu ke rumah kawan, itu naik motor hujan lebat, petir-petirnya, angin-anginnya basah sampai ke cawat-cawat. Semuaan basah. Itu pas audisi udang busuk. Pas yang karantina subuh-subuh pas pesawat jam 6 dari Pekauman itu kepecahan ban di Pal 16 itu berjalan gratis. Sebentar. Dari Pekauman ke bandara? Ya naik ojek. Naik ojek. Jadi saya bawa 2 travel bag, 1 travel bag di depan, 1 di asuh. Dan di Pal 16 itu kepecahan ban. Dan menarik tereliminasi sampai ke Pal 17 yang di pom bensin itu berjalan gratis. Terus sampai mengawai-ngawai orang kalau ada yang arah ke bandara kan banyak tuh pagi. Tapi ada yang menyinggahi gitu ya. Ada yang menyinggahi karena kan belum dikenal dulu. Kalau gitu. Sekarang berdiri mungkin ya. Berdiri bisa banyak tuh. Tong ojek punya ya. Ojek aja. Luar biasa sih Mas Budiana, perjuangannya luar biasa aja. Baik, jadi tapi ini menjadi 2 sisi yang berbeda. Kita untuk Anda yang nanti mungkin ingin ikut kompetisi apapun, termasuk salah satunya MasterChef, ini kita punya 2 contoh yang berbeda. Ada yang kada modalnya tuh pas-pasan benar, bahkan hampir kada bermodal karena patungan. Ada yang memang secara modal oke lah gitu lah ya, kalau kita sebetulnya tidak masalah. Tetapi semuanya ujungnya ketika masuk adalah kompetisi lakukan yang terbaik. Betul. Biarkan mereka yang melihat ya, juri yang melihat. Apa mau dilihat karena cantiknya, tetapi yang penting rasa itu dan juga kita benar-benar tulus gitu untuk mengerjakan sesuatu harus tulus ya kan? Harus tulus karena itu akan nggak ada usaha yang mengkhianati hasil ya. Dan soal tadi misalkan ada yang mengatakan ini menang karena cantiknya itu kan given ya, bukan sesuatu yang given. Itu kan sesuatu yang memang sudah ada, jadikan modal justru itu jadi penguat ya. Yang julid silahkan pergi gitu. Hempaskan saja. Yang penting sekarang tetap eksis. Kita sih berharap bahwa nanti di MasterChef ataupun kompetisi-kompetisi nasional lainnya
ini yang nonton kali ini itu juga bisa termotivasi ya. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. 1 menit dari Agus, mungkin pesan untuk mereka yang memang ingin berkompetisi, dan dari backgroundnya Agus apa yang ingin dipesankan? Yang pertama sih menurut aku harus punya passion dulu ya, harus punya kecintaan terhadap memasak, kemudian juga emang harus well prepared, harus dipersiapkan. Artinya gimana caranya, apalagi sekarang MasterChef kan masih banyak materi, challenge-nya itu adalah masakan internasional, mungkin western food. Jadi ibaratnya itu juga harus dipersiapkan. Terus ketika audisi yang penting banget tuh adalah kita membawa satu masakan yang menurutku punya storytelling gitu loh. Walaupun misalnya ini masakan kesukaan almarhum ayah. Nah, ketika audisi gimana caranya tuh masakan ibarat kita bisa menceritakan ibarat storytelling seperti apa, kemudian kenapa sih memasak itu penting banget. Dan kalau bisa pada saat audisi pertama itu kita harus membuat sesuatu yang sangat spesial. Jadi jangan misalnya orang lagi lama masakan western. Ini sebetulnya kan season 5 season 6 kan audisi kan pertama loh di Banjarmasin, kita sangat bangga sekali. Mungkin karena ada Mamilita juga, mereka memilih audisi di Banjarmasin. Cuman sayang pada saat season 6 itu nggak ada yang masuk dari Banjarmasin. Nggak ada yang lolos. Nggak ada yang lolos. Karena pada saat aku lihat sih audisi itu mereka kebanyakan mengambil masakan luar gitu loh. Yang menurutku itu standar, tapi sebetulnya banyak melakukan kesalahan. Kenapa sih YouTube sekali gitu ya? Iya. Kenapa nggak bikin sesuatu yang sederhana aja, misalnya sate tulang khas Banjar, atau mungkin selada Banjar tapi dibikin spesial, kemudian dibikin. Aku audisi selada Banjar. Iya. Jadi yang bikin juri juga apaan Iya, gitu ya. Sehingga pembandingnya kan tidak ada. Iya. Betul. Ya kan kalau western kan pembandingnya kalau misalkan steaknya kurang itu kan kelihatan gitu. Dan dibikin maksudnya punya cerita. Yang namanya MasterChef Indonesia, kalau bisa konsepnya pun juga masakan Indonesia. Itu sih. Baik, kalau Lita gimana? Pesannya untuk mereka yang akan mungkin ini tadi kan malu nih, bukan malu sih, rasanya kok sedih gitu ya, malah nggak masuk karena nggak ada yang masuk dari masuk, sayang sekali. Kalau aku sih pertama siapin mental, karena di situ tuh nggak segampang yang terlihat di TV, ya kan Kak Agus. Itu kan hasil akhir aja udah diedit ya gitu ya. Siapin mental sama itulah lakukan setiap pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Dan serahkan hasilnya sama yang di atas itu sih. Selalu berdoa. Baik, ini menjadi menarik. Tadi Agus juga mengatakan storytelling karena sekali lagi kompetisi, apalagi yang memang ini menjadi program televisi, audiovisual itu menjadi penting. Artinya something yang memang spesial dari kita keluar karakter. Mau karakternya tadi Lita dengan kecantikannya, dengan dandannya, tetapi juga tidak parnya tetap masakannya enak. Tapi jangan dibuat-buat ya Kak Agus. Lah maka dari itu gitu loh. Itu biarkan yang kita punya itu tonjol dan alami. Tonjolkan saja, jangan sampai satu. Apa jambu nanti ya. Oke, thank you sudah berbagi. Insya Allah ini pasti bermanfaat untuk yang nonton dan mungkin juga akan ikut berkompetisi. Ini ada dedaunan. Silahkan, ini dedaunan di mana? Cek aja sih Instagramnya Dedaunan BCM. Ini online ya, Juga ada tudung saji Mamilita dan kopinya apa kopinya itu? Kopinya kopi saji. Kopi saji, tetap saji ya. Oke. Ini wilayahnya banyak di Banjarbaru di keduanya. Kita Banjarbaru nih. Oke, Banjarbaru nggak apa-apa. Tapi Banjarbaru Banjarmasin dekat aja. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda yang menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan juga subscribe YouTube-nya Agus Sasirangan dan YouTube-nya Mama Lita ya. Mama Lita Channel. Oke, sampai jumpa, saya Diana Rosyati.